Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Rafathar mau beng-beng, tapi cium dulu papanya. Udah minta maaf belum sama papa. Ingat ya, kalau handphone itu tadi Rafathar marah nggak sengaja lempar handphone, nggak boleh. Bilang apa sama papa? Bilang apa? Iya nggak boleh, saya ngecium. Nih, boleh dikit? Ih, udah minta maaf. Nah, aku sama Gigi sekarang lagi ada di Marrakesh, Maroko bersama teman-teman dari PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Marrakesh. Maroko. Oh iya, Maroko ini kotanya Marrakesh, tapi ini negaranya Maroko. Aku sama Gigi akan ngobrol-ngobrol ini juga biar edukasi nih buat teman-teman semuanya. Mungkin ada yang pengen kuliah di Marrakesh, ada yang pengen kuliah di Maroko, karena salah satu ustadz ternama di Indonesia, Ustadz Abdul Somad juga waktu itu kuliah di Maroko. Ini kita kenalan S2 ya? Iya, S2. Kita kenalan satu-satu. Zian Al-Ghifari. Zian Al-Ghifari ngambil studi Islam S1 di Kota Marrakesh. Oh, ini Zian. Ini ketua PPI-nya nih. Ya, halo. Saya Mu'tamid Isanillah. Saya sekolah di Muhammad V di Kota Rabat, ya. Oh, di Rabat. Rabat, ibu kota Maroko. Oh, udah S2. Kamu aslinya Jakarta di mana? Saya di Magelang. Iya. Magelang. Iya. Magelang. Kamu? Saya di Riau. Di Riau. Ini Riau. Jadi Zian dari Riau, ini Iksan dari Magelang. Saya Muhammad Rizza Amik, saya ambil kuliah di El Jadidah, jurusan Usul Fiqih tapi Maliki. S2. Dari? Saya dari Temanggung. Temanggung. Oh, jauh-jauh ya. Deketan sama ini, sama Mu'tamid. Yang terakhir nih. Saya Ahmad Munawar, saya tinggal di Casablanca. Kebetulan saya di sini masih baru, jadi persiapan untuk ambil S2. Oh, udah berapa lama sih? Baru 4 bulan dari sini. Baru 4 bulan. Ini jadi Ahmad 4 bulan, Reza udah? Saya 4 tahun. 4 tahun, Nisa? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Tiga angkatan. Ini aja paling baru, Ahmad Munawar. Ahmad nama keluarga saya, Munawar nama bapak saya. Wah, jangan-jangan. Iya. Tapi ini kita bisa nanya-nanya sama mereka ya, sayangnya. Karena kita tuh seneng kalau kumpul sama teman-teman dari Indonesia, pengen cerita, sharing gimana sih suka dukanya. Kan gini, kemarin kita ketemu sama anak PPI yang ada di Skotlandia, yang ada di Inggris, terus juga pasti kan beda-beda. Kalau di sana kan Eropa, negara yang memang mungkin Islam tuh minority di sana. Kalau di sini kan Marrakesh ini malah kalian kan sekolahnya ya gimana sih suka dukanya di sini gitu. Apa yang kalian dapetin di sini? Tapi ada yang mau beng-beng? Nah, Kita kangenin. Iya bagi-bagi ya, karena bagi dua ya, karena saya juga mau. Jalan-jalan yuk. Nah, ini beng-beng inget dong, beng-beng dong. Iya. Lama nih. Paling kangenin. Beng-beng is the best. Kalian coba Jian dulu deh. Jangan dulu. Gimana Jan? Pengalamannya di Maroko nih, di Marrakesh nih, orang-orangnya gimana? Kan ini tuh Afrika atau Arab sih sebenarnya Maroko nih? Sebenarnya secara geografis Maroko ini termasuk di benua Afrika. Afrika Utara yang paling ujung. Tapi kebanyakan spekulasi orang mengatakan bahwasanya Maroko itu adalah Arab. Arab yang berada di Timur Tengah atau di Khalij Arabi. Kan di sini bahasanya Arab semua ya? Arab semua sebenarnya. Jadi Maroko ada 3 bahasa. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua bahasa Prancis, yang ketiga 3 bahasa Amazik. Bahasa Amazik itu kayak bahasa Jawanya kita. Gitu ya. Tapi sudah diresmikan oleh pemerintahan Maroko. Jadi jangan salah, Maroko itu masih Afrika Utara. Ya. Tapi ini orang-orangnya bahasanya Arab semua. Dan wajahnya juga banyak Arab ya. Iya. Tapi gimana suka dukanya sih? Ini kan kalian udah 4 tahun nih, Reza, Iksan, sama Jian. Ya. Susah nggak sih di sini dulu? Atau kan kamu belajar bahasa Arabnya bisanya di sini atau memang dari Jakarta udah pesantren? Karena kalau kita ini kan semua mendapatkan beasiswa nih Maaf dari ya Maroko ini. Jadi kita semua di sini sudah disediakan akomodasi semua, rumah dan biaya hidup seperti itu. Akan tapi tidak secara cuma-cuma, kita juga di sini sebelumnya dites di Jakarta itu dari sekian ribu peserta yang diambil setahun hanya 15 orang. Oh, dari berapa? Dari beberapa banyak peserta, 1000 gitu. Jadi ya alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang beruntung terpilih di sini. Ya. Dan Maroko sangat di luar ekspektasi. Yang saya kira dulu Maroko itu ya berada di benua Afrika, tahu sendirilah Afrika di luar ekspektasi bagaimana ya, kayak yang gurun, gersang sebagainya. Kan tapi
ketika kita semua turun dari pesawat kemudian di bandara, wah Keren banget. keren banget, subur gila. Semua ada buah-buahan di sini, makanan hampir ada. Ada bagus banget di sini. banget. Kalau kalian tahu film Aladdin sama film Sinbad, nah kayak gitulah. Bener-bener. Bangunan-bangunannya kayak gitu. Bangunan-bangunannya juga banyak kita sejarahnya. Tapi suka dukanya ada nggak? Kamu kan Mungkin dari sukanya dulu ya, Ya. yang enak-enak dulu. Ya. Alhamdulillah kalau kami mahasiswa di sini itu khususnya Asia ya, apalagi Indonesia, itu tuh udah dapet nama baik di Maroko. Karena apa? Karena akhlak kita terkenal banget di sini baik. oh jadi Indonesia udah terkenal ya? Iya, dibanding karakter karakter kita itu baik. Mereka taunya dari mana? Dari kalau mereka haji itu mesti ketemu orang Indonesia. Oh, yang Indonesia baik-baik banget gitu. Apalagi kalau di sini khususnya kita bergaul dengan dosennya, itu dosen lebih memperhatikan ke kita karena akhlak kita jauh lebih baik daripada akhlak orang sini. Jadi orang Indonesia tuh udah terkenal akhlaknya, Akhlaknya, di iya. Maroko ini. Contoh kecil semisal di Indonesia itu kalau lewat di depan guru itu kan nunduk guru mereka gitu ya. Salaman juga kita dicium kan kalau sama guru. Mereka mungkin ya bukan adatnya juga, tapi guru itu terkesan dengan tingkah kita yang seperti itu. Karena kan kalau di Indonesia tata krama tuh nomor satu, jadi cium tangan. Memang kita kan ketemu yang lebih tua gitu kan, ini sih lebih menundukkan badan kita. Kalau orang sini kan masuk kelas saja. Gitu. Ngomong aja. Karena itu jadi akhlak orang Indonesia tuh Sama yang belum pernah Nah buat Ahmad sendiri nih, Ahmad Munawar baru 4 bulan. Ya, jadi walaupun di sini saya baru 4 bulan, tapi alhamdulillah sudah separuh dari Maroko udah saya keliling. Tempat mana yang paling berkesan biar Yang paling berkesan adalah di Sahara. Jadi kalau di Sahara kita bisa nginep di sana. Sahara? Gurun Sahara. Gurun terluas di dunia. Gurun Sahara di Maroko ya? Nama kotanya Merzouga. Nama kotanya Merzouga. Terus di sini enaknya kalau kita orang Indonesia datang ke Maroko itu sangat disambut antusias sama orang Maroko. Bahkan mereka mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi baladikum sani. Artinya ya selamat datang di negeri kedua. Jadi seolah-olah ini negeri kedua. Karena memang presiden kita yang pertama Soekarno itu adalah salah satu presiden yang pertama yang mengakui kemerdekaan Maroko. Oh gitu ya? Tidak terlepas dari pengaruh Insinyur Soekarno. Jadi bangga banget kita punya presiden pertama dengan Presiden Soekarno ini. Luar biasa. Jadi waktu itu kalau nggak salah raja, ini Maroko tuh raja ya? Raja. Waktu itu gimana ceritanya? Jadi tahun 1956 itu didirikanlah KTT Asia Afrika di Bandung. Kemudian salah satu negara yang ikut berpartisipasi itu negara Maroko. Ketika itu Presiden kita Insinyur Soekarno selalu menggebu-gebu untuk kemerdekaan negara-negara Afrika, salah satunya Maroko. Akhirnya 1 tahun setelah itu Maroko berhasil merdeka. Kemudian Maroko berpikir nih, bagaimana caranya bisa membalas budi kepada Indonesia yang sudah mengamati kita untuk merdeka. Akhirnya tahun 1960 Presiden Soekarno diundang oleh Raja Maroko, namanya Raja Muhammad V ketika itu, untuk meresmikan yang pertama Jalan Soekarno. Oh jadi ada Jalan Soekarno di Kota Rabat. Di Kota Rabat ada Jalan Soekarno. Ada Jalan Bandung. Oh ada Jalan Bandung. Kota Rabat. Ada Masjid Indonesia Di Kenitra. di Kota Kanitra. Terus ditanya sama Raja Muhammad V, wahai Presiden, kalian kan sudah berjasa untuk memberikan kami semangat untuk kemerdekaan. Terus kalian mau apa hadiah dari kami? Kata Presiden Soekarno, saya tidak muluk-muluk minta hadiah, tapi saya pengen rakyat Indonesia itu dianggap sebagai rakyat Maroko. Artinya diberi kebijakan bebas visa. Jadi dikasihlah bebas visa untuk 3 bulan. Jadi guys, untuk teman-teman di Indonesia, Maroko dan Indonesia tuh punya hubungan yang cukup kental. Dan Maroko juga menganggap Indonesia itu negara yang memiliki akhlak yang luar biasa untuk rakyat-rakyatnya. Memang aku ngerasain sih, aku datang ke Eropa, ya mungkin karena Eropa sama Indonesia kurang gitu ya. Jadi kalau ngeliat orang Indonesia ya mereka ya biasa aja gitu. Bahkan ada yang suka memandang sebelah mata gitu karena ya mungkin karena beda kulturnya. Tapi kalau di Maroko benar-benar mereka Indonesia, wah, assalamualaikum, wah, gitu. Nah ini jadi kita udah ngobrol-ngobrol. Buat teman-teman kalau kalian pengen kuliah di Maroko, nah gimana nih caranya? Gabung juga sama PPI atau gimana? Ya. Jadi Iksan nih ketua PPI nih. Maroko. kebetulan saya ketua PPI tahun ini. Alhamdulillah
ini menjadi wadah bagi kita semua, tentunya pelajar Indonesia gitu kan, dimana kita jauh dari keluarga, terus kita kembalinya kemana ya, ke PPI inilah kita bertemu di sini. Di awalnya memang hanya 15, tapi sekarang sudah sampai 200 orang. 200 orang. 200 orang di Maroko ini. Jadi memang Maroko saat ini menjadi sekolah yang dinanti-nanti oleh para pelajar. Selain di Mesir juga di Sudan, Maroko menjadi destinasi atau tujuan pelajar untuk belajar studi Islam nanti. Khususnya studi Islam. Bener, jadi kalian bisa dapetin beasiswanya ataupun kalian juga bisa apply sendiri. Pokoknya jangan takut karena di sini tuh rata-rata nih teman-teman yang mau menimba ilmu lebih ke ilmu agama. Ya, benar. Ini Maroko salah satu tempat yang bisa direkomendasikan buat kalian. Sukses buat PPI semuanya. Oke, terima PPI kasih. Maroko. Oke. Jangan lupa follow Instagramnya PPI Maroko. Iya. Ini ada Zian nanti Zian apa namanya? Zian Al-Ghifari. Arjipari_Zian. Nah, Iksan Ihsan Azeb. Iksan Azeb. Reza_Haidar. Ahmad PPI Maroko aja. nggak punya Instagram. Tahu dia. Pokoknya sukses buat semuanya. Saya mantap kan? Mantap. Makanan di Maroko enak-enak semua. Enak. Kamu suka semua? Nggak ada yang nggak suka? The best. Wah. Kamu mau beng-beng? Habis. Ya, makanya cepetan makan beng-beng karena semuanya suka. Oke guys, itu ngobrolan kita. Mudah-mudahan kalian kalau pengen ke Maroko, Marrakesh aman di sini. Kita sebagai warga Indonesia disambut hangat oleh mereka dan tempatnya keren-keren. Kalian bisa lihat di vlog kita ataupun di Instagramnya Raffi Nagita 1711 Marrakesh. Kita kesini ke Marrakesh, belum ke Maroko yang lainnya. Tapi Marrakesh keren.